Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat-sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu senantiasa bisa mengikuti kegiatan belajar. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Setelah kita membaca doa, kita akan memulai materi hari ini. Bab 1, adab-adab terhadap Al-Quran. Yang pertama, adab menyentuh atau membawa Al-Quran. Adab menyentuh atau membawa Al-Quran di sini terbagi menjadi 3. Itu apa saja? Yang pertama, dianjurkan dalam keadaan suci. Maksudnya, berwudu terlebih dahulu, baru menyentuh Al-Quran. Ini adalah bagian dari ta'zim, mengagungkan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Dalam hadis, la yamassuhu illa tahir. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh membawa Al-Quran ke tempat yang ada najis. Seperti apa? Kamar mandi, toilet, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sedang terkena najis tidak boleh menyentuh atau membawa Al-Quran. Seperti ketika wanita sedang mendapatkan bulan, itu haid atau nifas. Tidak boleh menyentuh atau membawa Al-Quran. Itu tentang adab menyentuh atau membawa Al-Quran. Kemudian, adab yang kedua, adab membaca Al-Quran. Kalau di buku ditulis kurang lebih ada 11 adab membaca Al-Quran. Jadi kita baca yang pertama, ikhlas. Adab membaca Al-Quran itu pertama, ikhlas. Membaca Al-Quran karena menghadap atau mengharap pahala ridha Allah. Walaupun keterpaksaan, insya Allah akan terbiasa ketika sudah membaca Al-Quran dengan ikhlas, mengharap ridha Allah, akan mendapatkan keikhlasan tersendiri. Yang kedua, tidak riya, pamer, dan bangga diri.
Membaca Al-Quran bukan karena pamer dan bangga diri atau yang lainnya. Mentang-mentang sudah bisa membaca Al-Quran, kalian membanggakan diri kalian atau pamer kepada teman kalian yang belum bisa membaca Al-Quran. Ini tidak boleh. Yang ketiga, bersiwak atau menggosok gigi. Membersihkan dan mengharumkan mulut serta nafas ketika membaca Al-Quran. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, adabnya di sini apa? Menggosok gigi terlebih dahulu. Atau kalau kalian mempunyai siwak, silakan dipakai siwak. Baik ketika kalian membaca Al-Quran, dengan lantang, teman yang di samping atau di depannya tidak mencium bau tidak sedap. Barangkali kalian sedang setelah makan baru membaca Al-Quran. As-siwaku matharatun lil fami marodatun birabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, berwudu. Dianjurkan membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci. Ini karitu an azkurallah azza wa jalla illa ala tuhri. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang kelima, dari isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Yaitu apa? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Yang keenam, mengucapkan basmalah pada setiap awal surat, kecuali surat atau bab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW terbangun dari tidur sambil tersenyum. Kami pun bertanya, ya Rasulullah SAW, apa yang membuat Anda tersenyum? Beliau bersabda, baru saja turun kepadaku satu surat. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain. Kemudian yang ketujuh, menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akramal majalisi mastaqbalal kiblati. Majlis, posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran, alangkah baiknya sudah suci, kemudian kalian menghadap kiblat. Yang kedelapan, membaca di tempat yang suci. Ya, ini sudah kita sampaikan tadi, membaca di tempat yang suci. Tidak boleh di tempat seperti kamar mandi maupun toilet. Yang kesembilan, memperindah atau memperbagus suara. Hadis mengatakan, zayyinul Qur'ana bisautikum atau bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Kemudian yang ke-10, membaca dengan tartil, yaitu secara perlahan dan kata per kata, kalimat per kalimat dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil. Kata per katanya, kalimat per kalimatnya. Tidak terburu-buru. Kemudian yang ke-11, membaca Al-Quran dengan khusyuk, tenang, tidak boleh sambil bermain. Juga disarankan untuk berusaha memahami maknanya di dalam Al-Quran. Inilah adab-adab terhadap Al-Quran. Itu apa? Ada penyentuh dalam membaca Al-Quran maupun menyentuhnya. Kemudian ada pembaca Al-Quran. Ya, yang sudah kita jelaskan untuk adab-adab terhadap Al-Quran. Kurang lebihnya penjelasannya yang telah kalian simak. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anakku sekalian, tugasnya ada di halaman latihan 1, halaman 5, kemudian latihan 2 di halaman 6 dan 7. Itu tugasnya. Dan dikumpulkan untuk pekan depan, bukan untuk hari ini. Kalian
hari ini hanya menyimak video yang telah kalian simak nanti dan mengambil faedah-faedahnya. Itu faedah adab-adab terhadap Al-Quran. Demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.